Saya mau mengajak saudara belajar bagaimana menghadapi orang sulit. Adakah di antara saudara yang pernah bertemu dengan orang sulit? Ada? Saudara pernah ketemu dengan orang sulit? Barangkali itu ada di dalam rumah saudara sendiri, ada di sekitar keluarga saudara. Untuk menemukan orang sulit tidak terlalu sulit, saudara, karena kemungkinan saudara sendiri adalah orang sulit. Persoalannya adalah kadang-kadang orang yang sulit atau orang yang menghadapi kesulitan dengan dirinya sendiri, dia suka mempersulit orang lain. Mungkin ada baiknya juga saudara ucapkan ini sebagai pengingat-ingat. Orang yang sulit suka mempersulit orang lain. 1, 2, 3. Saudara pernah mengalami kesulitan dengan dirimu sendiri? Sulit menerima kenyataan, sulit menerima keberadaan, sulit menerima takdir, sulit menerima sovereign foundation. Sovereign foundation adalah satu pemberian Allah yang merupakan takdir yang tidak bisa ditolak. Ada orang yang sulit menerima dirinya sebagai orang Jawa. Harusnya saya lahir di Amerika. Kenapa saya lahir dengan kulit hitam begini? Harusnya kulit saya putih, hidung saya mancung. Saudara-saudara, itu namanya sovereign foundation. Jangan mempersulit apa yang adalah takdir ilahi. Semua yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup saudara itu yang terbaik. Karena ketika Anda tidak bisa menerima diri Anda, tidak bisa menerima siapa Anda, tidak bisa menerima keberadaan diri Anda akan menjadi orang yang sulit. Sulit terhadap diri sendiri dan kemungkinan besar mempersulit orang lain. Minggu yang lalu saya sudah berkhotbah mengenai 2 orang yang mempersulit pekerjaan Tuhan. Yang satu namanya Sanbalat, yang kedua namanya Tobia. Sanbalat dan Tobia. Dan saudara-saudara, saya mau melanjutkan itu. Kali ini saya mau belajar dari seorang gubernur, seorang juru minum raja yang sangat luar biasa, orang yang mendapatkan kepercayaan, orang yang mendapatkan otoritas, orang yang dipercaya oleh seorang raja yang berkuasa waktu itu adalah negara adidaya, orang yang punya visi, orang yang punya hati, orang yang punya kecerdasan. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa Nehemia adalah sebetulnya orang yang bukan sembarangan orang Yahudi, saudara. Nehemia lahir di pembuangan. Dia termasuk orang yang punya reputasi bagus, makanya dia diangkat oleh raja untuk menjadi juru minum. Dan secara spesial orang yang menguji makanan dan minuman raja. Pada waktu itu, saudara, tidak semua orang bisa dipercaya. Karena kalau orang yang mengerjakan bagian ini tidak bisa dipercaya, dia bisa meracuni raja. Maka Nehemia adalah seorang yang luar biasa. Seorang komentator mengatakan dia punya reputasi yang bagus di istana. Saudara-saudara, ketika dia mendengar saudaranya yang bernama Hanani baru pulang dari Yehuda, itu perjalanan 800 mil, jauh sekali. Pada waktu Nehemia mendengar situasi orang-orang yang kembali dari pembuangan, dia berpuasa, dia berdoa, dia bergumul kepada Tuhan kira-kira 40 hari. Kemudian satu kali dia dipanggil oleh raja pada waktu dia menyajikan minuman, wajahnya agak murung, kelihatan sekali bahwa dia terbeban. Kemudian ditanya, kenapa kamu murung? Nggak seperti biasanya. Oh, saya baru mendengar bahwa orang-orang yang kembali ke Yerusalem, mereka sedang dalam hidup susah, tembok berantakan, hancur, kota itu menjadi puing-puing dan sebagainya. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, akhirnya dia menyampaikan semua isi hatinya dan raja memberikan surat kuasa. Bahkan raja memberikan orang-orang untuk menyertainya pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali. Dan itu sebetulnya penggenapan dari apa yang diucapkan oleh Daniel sebelumnya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, Nehemia pulang,
dengan dikawal oleh surat kuasa dan beberapa orang kerajaan dan mulai membangun. Apa yang terjadi pada waktu Sanballat, gubernur Samaria, mendengar bahwa Nehemia pulang untuk membangun, dia bikin susah. Mari kita akan melihat Nehemia pasal 2 ayat 10. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mereka sangat kesal. Ada orang-orang yang sangat kesal ketika ada orang lain mengusahakan kesejahteraan orang. Ada orang-orang yang sangat kesal ketika ada orang berbuat baik kepada orang-orang susah. Ada orang yang sangat kesal ketika ada orang membawa visi misi ilahi untuk melakukan sesuatu yang besar. Ada yang kesal. Apa responnya? Saya mau, saudara-saudara, kalau ketemu dengan orang seperti ini, dan orang ini tidak hanya ada di Samaria. Orang seperti Sanballat dan Tobia ada di mana-mana. Bahkan ada dalam gereja kadang-kadang. Apa respon Anda? Nehemia 2 ayat 11-12. Belajar dari Nehemia. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Perhatikan baik-baik. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana untuk Yerusalem. Jangan pernah kasih tahu rencanamu untuk orang-orang yang tidak menyukai Anda. Mengerti? Karena orang yang jelas-jelas tidak menyukai kehadiran Anda, tidak menyukai visi dan misi Anda, tidak menyukai keberadaan Anda, orang itu akan bikin gara-gara. Maka hati-hati ketika Anda punya visi yang besar, tidak semua orang senang dengan visi Anda. Amin. Masih ingat seekor burung yang menghadapi celaka di musim dingin? Jadi ada seekor burung gagak yang sedang terbang di tengah-tengah musim dingin, hujan salju begitu deras, begitu luar biasa, sampai akhirnya dia terkubur oleh salju. Saudara-saudara, dalam keadaan pingsan mau mati karena kedinginan, kebetulan ada rombongan sapi yang lewat. Dan ada satu sapi yang mengeluarkan kotorannya tepat di lokasi di mana dia terkubur salju. Apa yang terjadi? Kotoran yang baru keluar itu masih hangat, sehingga saljunya mencair dan burung itu akhirnya hidup kembali dari pingsannya. Woi, saking senengnya dia kuak kuak kuak. Dia tidak tahu di sampingnya ada tikus yang besar. Jadi tidak semua orang senang dengan kesenangan saudara. Moral ceritanya adalah kalau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, sesuatu yang besar, sesuatu yang mendatangkan sukacita, bahkan kesaksian, hati-hati, pilih tempat. Tidak semua orang suka dengan kesaksian saudara. Tidak semua orang suka dengan misi dan visi yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Dimanapun Anda berada, selalu ada orang yang mirip seperti Sanballat dengan Tobia. Saya suka dengan keputusannya Nehemia. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Perhatikan baik-baik. Nehemia tahu persis bahwa rencana untuk membangun bait Allah itu bukan rencananya. Itu rencana Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan melalui Daniel. Beberapa tahun yang lalu, bahkan di dalam doanya Nehemia dia mengingat Musa pernah mengeluarkan kalimat, ketika umat Israel hidup jauh dari Tuhan, mereka akan dicerai-beraikan. Pada waktu mereka bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan, menyatukan. Itu sudah dinubuatkan. Hati-hati berbagi visi. Pada waktu Yesus menceritakan mimpinya yang besar, tidak semua saudaranya senang. Bahkan ada yang iri hati. Ada yang merencanakan untuk menghabisi nyawanya. Gara-gara apa? Mimpi. Maka kalau Anda mimpi, saudara-saudara, ceritakan kepada orang yang datang untuk mendorong saudara, bukan untuk mematikan visi saudara. Haleluya. Amin. Saya senang dengan salah satu hamba Tuhan yang sharing dengan saya, Pak, kami punya visi nanti
Di atas tanah yang baru kami beli ini, kami akan membangun gedung 3 lantai, ada sekolahnya, ada kafenya, ada tempat bermain dan sebagainya. Saya bilang, luar biasa. Saya lihat tanahnya cukup luar biasa, cukup bagus, saudara-saudara. Dan saya langsung berikan kata-kata dorongan, maju terus. Kalau itu mimpi dari Tuhan, tidak perlu takut, saudara-saudara, karena tidak semua orang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau Anda berbagi visi dengan orang, ada 2 macam manusia yang akan datang kepada saudara. Yang satu bawa air, satu bawa bensin. Ada orang yang datang bawa air untuk nyiram visi saudara, mematikan. Ada orang yang bawa bensin untuk menghidupkan dan membuat visimu menyala bagi Tuhan. Amin. Saudara suka yang mana? Alah, Lydia, ngapain kau punya visi besar-besar? Lihat dirimu, ya kan? Kau pernah gagal berkali-kali, jangan berharap kau akan berhasil. Ada orang yang begitu, ya. Tapi ada yang mengatakan, maju terus Bu Lydia, Tuhan akan tolong. Tidak usah dengarkan apa kata Sanbalat, ya. Tahu itu Sanbalat suatu saat akan kualat, ya. Yang kedua, perhatikan baik, ini orang sulit. Pasal 2 ayat 19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Saudara pernah ketemu dengan orang sulit? Apa pekerjaan orang yang sulit? Suka mengolok-olok orang, suka menghina orang. Apa tujuannya? Supaya merasa dirinya lebih baik. Sanbalat itu merasa terancam. Dia tidak mau umat Israel bangkit kembali. Sanbalat lebih suka melihat umat Israel menderita karena sejarah, karena latar belakang sejarah, di mana orang Israel pernah merasa lebih hebat daripada orang Samaria. Saudara-saudara, ada latar belakang kepahitan historis. Tetapi apa yang Nehemia lakukan ketika ada orang-orang yang menghina dan mengolok-olok? Ini pelajaran buat saudara. Menghadapi orang sulit seperti ini, saudara-saudara, lakukan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Aku menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Hei, kami melakukan ini karena Allah. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau ada orang yang menghina saudara, cara saudara menangkal penghinaan adalah hidupi keyakinan saudara. Orang yang punya keyakinan, orang yang percaya diri, orang yang punya semacam self confidence, percaya kepada Tuhan, percaya kepada panggilannya, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada rencananya, saudara tidak akan sulit ditaklukkan oleh apa kata orang. Maka saya mau mengulangi lagi kepada semua saudara-saudara, hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Nehemia mempercayai bahwa tugas membangun bait Allah, membangun tembok itu adalah tugas dari Tuhan. Dia berdoa lama sebelum dia menghadap raja. Dan keputusannya untuk membangun kembali kota yang hancur itu adalah panggilan dari Allah. Dia yakin sekali Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Keyakinan Anda menentukan kualitas kinerja Anda. Orang yang yakin dari awal untuk melakukan sesuatu, keyakinan Anda itu memberikan atmosfer positif di dalam diri Anda. Orang yang yakin tidak mudah ditaklukkan oleh kesulitan. Makanya kalau melakukan apa-apa, pastikan bahwa apa yang Anda lakukan adalah dari Tuhan. Karena Anda pasti akan menghadapi kesulitan. Tetapi kesulitan Anda akan mudah ditaklukkan kalau kita meyakini bahwa ini dari Tuhan. Saya belajar sesuatu. Kembali membangun tembok, ini visinya Tuhan, betul? Kembali membangun bait Allah dan tembok Yerusalem, ini adalah rencana Tuhan yang sudah dinubuatkan sebelumnya, betul? Jadi, apakah ini visi Tuhan atau visi Nehemia? Apakah ini rencana Tuhan atau rencana Nehemia? Ini rencana Allah. Nehemia hanya dipinjami visi oleh Tuhan. Saudara-saudara, Nehemia hanya dipinjami. Nehemia hanya dipakai. Nehemia hanyalah servant. Dia mengatakan, aku adalah hambanya. Nah, saudara-saudara, saya mau mengatakan ini. Keyakinan kita bahwa ini proyeknya Tuhan
dari awal itu penting. Karena apa? Mendapatkan proyek ilahi tidak berarti tanpa persoalan. Menjalankan proyek Allah tidak berarti tanpa masalah. Menjalankan rencana yang besar, saudara juga akan menghadapi masa yang sukar. Itulah sebabnya, saudara-saudara, keyakinan kita sangat menentukan. Sehingga kalau tekanan itu datang, saudara mengatakan, oh Tuhan, ini milikmu. Ini pelayanan darimu. Semua kembali untuk kemuliaan namamu. Beres. Dulu saya salah berpikir, saudara. Waktu kami memulai pelayanan, dipercayakan pelayanan berkembang dalam waktu yang sangat cepat. Saudara-saudara, saya stres. Mikirin bagaimana menjalankan pelayanan ini. Bagaimana jika ada orang-orang yang mempersulit hidup atau pelayanan kami. Bagaimana kalau support selesai dan kami tidak bisa melanjutkan pelayanan. Ada satu titik di mana Tuhan memberikan pewahyuan. Mercy Indonesia ini milik Tuhan, bukan milik saya. Kita hanya dipinjami oleh Tuhan, visi. Karena cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Dengar hamba-hamba Tuhan yang sedang menonton, yang sedang mengikuti, yang sedang mendengar. Pelayanan yang Tuhan percayakan itu milik Tuhan, bukan milik saudara. Kita hanya dipinjami visi ilahi. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid, itu visinya siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dipanggil untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya, ini adalah kita sedang menjalankan visinya Tuhan. Kalau Nehemia. Tetapi itu tidak berarti bebas dari bahaya dan persoalan. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Amin. Haleluya. Yang melayani Tuhan sudah mulai mendapati kesulitan. Biasanya kesulitan itu datang kalau di gereja. Yang mendatangkan kesulitan bukan bangku, bukan sound system. Yang mendatangkan kesulitan adalah orang. Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah memperlengkapi kita, Allah yang memanggil kita, maka kita tidak perlu takut menghadapinya. Karena Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Haleluya. Mulai segala proyek ilahi dengan keyakinan, dengan iman, maka semua yang lain mudah untuk ditaklukkan. Oh saudara, ada waktu kami hampir tutup dulu waktu memulai SPPT. Karena tidak bisa bayar 3 bulan. Gaji saudara, staf waktu itu tidak dibayar. Saya sudah kalau tidak salah menggadaikan HP, menggadaikan sound system. Ya kan? Pernah itu saudara. Bahkan menjual mobil. Hampir saja, aduh Tuhan, kalau pelayanan kayak begini susah, untuk bayar gaji saya tidak cukup. Mungkin ini bukan dari Tuhan. Mungkin ini bukan dari Tuhan. Mungkin ini bukan dari Tuhan. Itu bisa terjadi di dalam hidup saudara. Ketika saudara memulai sesuatu dan menghadapi tantangan. Tantangan itu menguji apakah Anda berpegang kepada panggilanmu atau tidak. Apakah Anda berpegang kepada firman-Nya atau tidak. Saudara-saudara, saya senang dengan Nehemia. Dia bilang, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya. Dia menyadari siapa dirinya. Kita hanya hamba. Kita hanya sebagai alat. Kita hanya rekan sekerja. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya. Yang ketiga, kalau saudara pernah ketemu dengan orang sulit, saudara akan ketemu dengan ini. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ada yang menghina. Alah, tunggu saja pelayanannya Pak Roni. Sebentar lagi paling-paling bubar. Tunggu saja pelayanan yang Anda lakukan. Tutup sebentar lagi. Lihat saja. Lihat saja itu pelayanan Mercy Indonesia. Sebentar lagi akan berhenti. Lihat saja. Saudara-saudara, silakan mereka berkomentar. Karena itu diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menguji iman kita. Menguji panggilan kita. Tapi Anda kalau menghadapi orang-orang seperti itu, ya, saudara harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mari kita akan melihat Nehemia pasal 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Jadi kalau ada orang-orang sulit dalam hidup saudara, cara yang paling baik adalah apa saudara? Kalau saudara menghadapi orang-orang sulit dalam hidup saudara, cara menanggapi orang sulit adalah
Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Nah, sebelumnya apa? Sanballat dan Tobia merencanakan untuk menyerang mereka. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka marah melihat orang lain maju. Ada orang yang marah melihat saudara diberi rezeki. Ada orang yang marah melihat saudara dipromosikan. Ada orang yang marah melihat pernikahanmu bahagia. Ada orang yang marah melihat badanmu, teruskan sendiri saudara. Maksudnya melihat saudara segar, tampil baik, diberkati. Ada orang yang marah. Ada orang yang marah melihat tetangganya bangun rumah. Di sini tidak ada. Hanya di neraka ini ada. Ya, kalau tetangga bangun rumah, tetangga bisa beli mobil, ada yang marah. Kepada orang yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan ikut marah. Sing waras ngalah. Semua bilang sing waras ngalah. Caranya bagaimana? Bawa dalam doa. Jangan ditanggapi gigi ganti gigi, mata ganti mata, utang pati, sahur pati. Jangan menanggapi orang syirik. Bawa mereka dalam doa karena percuma. Saudara-saudara, percuma Anda membalas gosip dengan gosip, fitnah dengan fitnah, ancaman dengan ancaman. Tidak akan pernah selesai. Sebagai orang yang beriman, lakukan tindakan Nehemia ini. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Amin. Apa saudara-saudara? Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Doanya bagaimana? Ya kan? Kira-kira doanya Nehemia bagaimana? Oh Tuhan, aku berdoa, lenyapkan nyawanya Sanballat dengan Tobia. Tidak seperti itu, saudara. Saudara baca doanya, tidak seperti itu. Dia hanya mengatakan, Tuhan silahkan. Bagianku mengampuni, bagianku berdoa, bagianmu engkau yang berkuasa melakukan. Maka saya belajar apa yang pernah saya dengar dulu waktu saya masih baru bertobat. Ketika Anda menghadapi masalah, lebih baik Anda lipat tangan supaya Tuhan buka tangan. Kalau saudara yang buka tangan, Allah lipat tangan. Maka cara yang terbaik waktu menghadapi orang-orang seperti ini, lipat tangan. Maka Allah akan, haleluya. Amin saudara. Luar biasa. Yang berikutnya, pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saudara akan menemukan kalimat seperti ini. Maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengutus atau mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab untuk meninggalkan dan pergi kepada kamu. Saudara-saudara, ada orang yang rese. Kalau niat 1, niat 2, niat 3 gagal, dia pakai trik-trik yang berikutnya, termasuk mengadakan usaha licik untuk menjebak dan untuk membunuh Nehemia. Nehemia bilang, hei, kau mengirim utusan dan sebagainya. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Sorry ya, proyekku lebih besar daripada apa yang kau katakan. Ini proyek ilahi, saya lebih fokus kepada proyeknya Tuhan daripada menanggapi kalian-kalian ini. Masa bodoh dengan apa yang menjadi ancaman kalian, saya mau melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Amin. Mereka 5 kali kirim SMS dan Nehemia tidak menanggapi. Karena apa? Saya mau fokus, ini pekerjaan Tuhan. Saya mau menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, 52 hari. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. I don't care. Saudara-saudara, belajar
Fokus mana yang penting. Saya ulangi lagi. Kalau ini proyek yang besar dari Tuhan, saudara akan menghadapi tantangan. Jangan gara-gara omongan orang saudara menghentikan proyek yang lebih besar ini. Jangan gara-gara gosip, fitnah, tantangan, cobaan, kesulitan yang datang saudara, kemudian saudara menghentikan apa yang menjadi panggilan hidup saudara. Jangan berhenti karena apa kata orang.